Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan dugaan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Setelah itu, pembicaraan mengenai rekaman pertemuan antara Dirut PT Freeport, Setia Novanto dan juga seorang pengusaha ramai dan terus-menerus dibicarakan oleh masyarakat sepanjang pekan ini. The Headlines kali ini secara khusus saya bersama pemimpin redaksi Berita 1 News Channel menemui Ketua DPR Setia Novanto untuk mendengarkan penjelasan versi Setia Novanto. Perkara catut-mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden memasuki babak baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan Senin lalu. Ini adalah pelanggaran etika seorang anggota Dewan dan saya sudah serahkan kepada MKD. Menurut Sudirman Said, Setia Novanto dan seorang pengusaha yang ikut serta dalam pertemuan dengan pemimpin Freeport Indonesia meminta saham. Yang diminta 11% plus 9%. Atas nama pribadi? 11 enggak. Mereka mengatakan akan diserahkan pada Presiden dan 9% akan diserahkan pada Wakil Presiden, dan Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini. Dalam bagian lain, pertemuan antara Setia Novanto, seorang pengusaha bernama Riza Khalid, dan pemimpin Freeport Indonesia juga menyinggung proyek PLTA Urumuka Paniai, Papua. Proyeknya itu PLTA Urumuka. Ya. Yang kedua, PLTA Urumuka. Berapa persentase yang diminta terkait dengan saham Freeport? Yang dibicarakan mereka minta 49% saham. Oke. Kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Selang 2 hari, staf ahli Menteri ESDM Said Didu menambah bukti dugaan pencatutan nama RI1 dan RI2 dengan menyerahkan rekaman percakapannya. Ya, pemirsa, seperti sudah saya sampaikan tadi, saat ini saya dan pemimpin redaksi Berita 1 News Channel sudah bersama Ketua DPR, Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Berita 1. Banyak cerita kemarin ya. Rekaman sudah juga bocor kemana-mana, transkrip sudah bocor kemana-mana, tetapi pertemuan itu Bapak akui ada memang ya? Jadi pertemuan itu saya ingat sekali bahwa terjadinya di ruangan saya, di kantor saya. Jadi ini kan tanggal... Yang 8 Juni di... Bukan, tanggal 27 April. Oh, itu pertemuan yang pertama. Ya, jadi itu dia datang dengan menjelaskan beberapa misinya, beberapa programnya yang berkaitan dengan Freeport ya. Tentu saya selaku pimpinan DPR selalulah menerima tamu ya. Tamu tentu karena saya sebagai juga harus melayani publik gitu ya. Tapi tentu saya menerima dengan baik gitu. Program-program memang begitu banyaknya disampaikan ya. Ya, yang menyangkut masalah jumlah karyawan, masalah pajak, masalah divestasi, dan juga masalah perpanjangan yang kalau ini tidak dilaksanakan, maka kena arbitrase tanggal 5 Juli 2015. Waktu itu saya bulan April waktu saya menerima. Jadi memang di dalam hal arbitrase ini saya juga agak kaget juga. Wah, kok kena arbitrase ya ini. Jadi ini yang menjadi pikiran-pikiran yang saya waktu itu berkecamuk. Meskipun 2 jam dijelaskan begitu, tapi bagaimana ini? Sedangkan dipikirkan keinginannya adalah kelanjutan operasi sampai 2041. Nah, dia jelaskan bahwa ini harus diperpanjang sebelumnya karena ini 2019 sampai 2021 ini akan harus syaratnya harus diselesaikan perpanjangan gitu. Ini yang membuat saya tentu berpikir karena ya seorang dirut, seorang perusahaan multinasional, perusahaan besar dari Freeport ya, dan ini tentu juga ada hubungannya dengan Indonesia, kerjasama dengan Indonesia mengenai masalah royalti dan lain-lain. Tentu ini menjadi hal yang saya pikirkan. Artinya setelah ada pertemuan pertama dengan isu akan ada arbitrase, kemudian ada kebutuhan pada pertemuan kedua dan ketiga. Ya, tentu
pertemuan itu karena saya selaku biasa dengan presiden ya, itu dalam rapat-rapat kerja ya bersama-sama pimpinan saya yang lain itu biasanya ada beberapa hal-hal yang isu-isu yang terus tentu kita sampaikan ya. Termasuk soal Freeport ini sendiri. Nah, Freeport itu tentu karena ini merupakan juga bagian daripada hal yang perlu kita ingin tahu apa sikap pemerintah, karena kita tidak bisa menyetujui sebelum sikap pemerintah itu disampaikan kepada kita. Ini kan DPR ini nanti persetujuan terakhir setelah pemerintah setuju gitu. Pak Nov, pertemuan pertama pihak Freeport meminta bertemu dengan Pak Nov begitu. Bagaimana dengan pertemuan kedua? Ya kedua itu tentu ya kita karena hal yang biasa, Pak, karena ada beberapa orang yang nyampaikan ke sini bahwa Dirut pengen ngobrol lagi, saya pikir ya, saya akhirnya ketemu. Tapi di pertemuan pertama tidak ada kata putus atau janji untuk bertemu berikutnya, begitu? Ya beliau sih dari harapannya itu tentu sangat mengharapkan sekali bahwa ini ada jalan keluar, karena ditanggung jawab sebagai Dirut tentu dia ingin sekali dengan kedatangan ke sini tentu mengharapkan untuk bisa ini ada jalan keluar dari pihak pemerintah. Pak Nov, karena kemungkinan kan orang mengatakan pertemuan pertama terlihat bahwa ini ada masalah, lalu kemudian pertemuan kedua makin jelas, pertemuan ketiga lalu kemudian dianggap mungkin itulah yang misalnya Pak Nov atau teman Pak Nov yang kemudian ikut serta Pak Riza yang ikut dalam pertemuan yang kemudian ada rekamannya itu, lalu melihat ada peluang Freeport sangat membutuhkan, lalu kemudian Pak Nov maupun Pak Riza mau membantu, kira-kira begitu. Itu kan anggapan umum ya, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya bukan begitu, Pak dan Busko. Jadi kenyataannya itu bahwa kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya, pas ada ulang tahun istri saya gitu, ya kita ngobrol-ngobrol, di antaranya ya cerita kesana kemari, terus cerita soal masalah Freeport gitu ya. Dan masalah Freeport itu dibilang, waduh, ketemunya dengan siapa? Ketemu dengan Pak Dirut, coba mesti dikaji itu, jangan sampai salah katanya. Karena kita ingin, karena Pak Ketua ini selalu ingin membantu, jadi mesti hati-hati ini karena ini perusahaan asing gitu. Jadi kita ketemu lah. Oh, itu pembicaraan dengan Pak Riza? Iya, jadi ya waktu kita ketemu bicara hal yang normatif saja gitu. Tapi untuk saya Pak Nov, kalau pertemuan 3 kali, lalu kemudian saya kenal Pak Dirut Freeport, kan mantan wakil kepala BIN, ya kan? Saya menduga bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang kemudian mengarah ke janji, lalu kemudian karena terlihat ada janji, ada komitmen, lalu kemudian direkamlah sebagai petunjuk awal untuk merasa pada satu saat mungkin akan terjadi sesuatu. Apakah Pak Nov tidak pernah berpikir seperti itu pada waktu itu? Ya ini tentu kawan-kawan itu berpikiran untuk saya lebih hati-hati gitu. Tapi justru saya tidak berpikir bahwa ini hal-hal karena kita hal-hal yang bukan tujuan saya adalah minta sesuatu ya, karena saya kan tentu saya menyadari bahwa saya ini selaku Ketua DPR Republik Indonesia, saya harus betul-betul menjaga nama baik saya, menjaga marwah saya untuk seluruh anggota DPR, yang tentu jangan sampai saya ada kekeliruan di dalam hal bertemu dengan seseorang gitu. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan presiden itu juga kita sampaikan hal-hal yang betul-betul kaidahnya itu, apalagi saya dibilang mencatut itu nggak ada. Karena apa? Masalah presiden dan wakil presiden ya. Dan wakil presiden malah saya tidak pernah menyebut-nyebut, tetapi yang jelas soal presiden ini adalah merupakan simbol negara yang harus kita pelihara, kita harus jaga. Apalagi presiden itu kalau ini untuk kepentingan yang berkait dengan Freeport, yang mana saya juga ya di dalam hal saya ketemu dengan pimpinan menanyakan hal yang juga menanyakan
selalu kita isu-isu kita tanyakan gitu. Pak Nov, ketika pertemuan pertama, apakah sudah terasa oleh Pak Nov bahwa ada besar kemungkinan atau memang sudah nyata bahwa kemudian Freeport meminta bantuan untuk kemudian juga menyelesaikan perpanjangan operasional? Saya masih berpikir itu bahwa ada hal-hal yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh pihak Freeport gitu. Tidak mudah untuk itu diperpanjang karena kalau saya kan ada feeling ya, kalau sekarang ini dia harus menyelesaikan masalah pembangunan smelter. Dia harus menyelesaikan beberapa hal mengenai CSR atau tailing dan lain-lainnya. Nah, meskipun apa yang dijelaskan, tentu ada hal-hal yang harus betul-betul dikaji bahwa hal ini tidak mudah. Apalagi Presiden menyampaikan secara jelas semua sepanjang ini secara undang-undang ini kan aturan itu jelas dan itu dilaksanakan, kewajiban dilaksanakan, tentu pemerintah akan mencarikan jalan keluar.